Yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini kita membahas video yang sudah keempat ya. Yang mana ini merupakan video yang pertama 2 jam yang lalu. Dan untuk di video kita yang kedua ya, kayak di saham cuan, terus di yang video ketiga di BRMS dan kawan-kawan. Nah sekarang ini merupakan video keempat itu saham BRIS, dan kita sekarang bahasnya itu di jam 14.52 atau jam 15 deh kita hitung ya, di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan saya ini bikinnya tuh dalam schedule ya. Nanti yang video keempat nih kita playnya itu atau putarnya itu di jam 9 malam ini ya, waktu Indonesia Barat, atau di jam 21. Nah langsung kita bahas saja ya. Untuk pergerakan saham itu nanti ada BRIS, ACES, MLPL, HEX, dan ini HIL ya. Nah ini Pak Ito kemarin bilang, bang ini gantinya HIL ya, nggak EXA ya, saya tulis. Oke Pak gitu. And then nanti untuk di saham BRIS kita kemarin udah cuan luber, dan nah nanti teman-teman bisa cek lah ya. Di sini kita berapa persen kemarin di saham BRIS nih ya. Nah di sini teman-teman bisa cek ya. Kita saham BRIS kemarin profit 9%, di PGO 8%, dan banyak ini sebenarnya yang kita udah profit luber tapi saya nggak sempat bikin videonya gitu. Nah oke ya, kita langsung saja bahas itu di saham yang pertama, yaitu ada saham BRIS yang sekarang lagi ya nggak ada pergerakan sama sekali ya, naik pun 0,35%. Kalau kita lihat dari asing di sini masih masif untuk diakumulasi. Nah ya, untuk saham BRIS, iya kita cek lah, tadi saya udah ngecek di saham BRIS ya. Kayaknya belum dah. Oh ya, di satu lagi ya. Nah untuk di saham BRIS ini teman-teman ya, ini seharusnya kan dikit lagi udah mau nyentuh di harga 2.860 ya. Kita udah hampir taking profit yang ketiga juga lah kemarin nih. Nanti teman-teman bisa cek lah ya. Nah kalau kayak gini teman-teman ya, polanya ini kan udah naik nih. Seharusnya kalau teman-teman ngikutin saya yang kemarin di sini ya, di bawah ini di 2.370, ini seharusnya teman-teman udah profit sekitar berapa nih? Nah sini ya 18%. Seharusnya kayak gitu teman-teman bisa profit 18% gitu. Cuman kalau ada posisinya kayak gini gimana? Ya saya rasa saya ini ya, ini teman-teman udah mulai bisa taking profit lah. Tapi dengan akumulasi yang masih masif, ini masih bisa teman-teman ya, ini harganya tetap di bawah running ke atas. Ya. Nih, nah. Ini harapannya kita untuk di saham BRIS. Jadi teman-teman masih bisa stay di untuk di harga 2.860. Nanti di sini dibikin base ya, dia bikin base kembali dengan syarat akumulasinya tuh masih bagus. Ya, itu bakal bisa kembali naik tuh, teman-teman. Ya, untuk di saham BRIS nanti ini baru dia bisa kembali naik. Doa kita bersama ke 3.200 ini ya. Nah, itu untuk di saham BRIS. Saya ganti deh warna putih nih atau warna biru. Nah, oke, itu untuk di BRIS ya. Nah, kita lanjut ke saham yang kedua. Itu ada saham ACES. Dulu Asset War ya, sekarang udah berubah namanya Aspirasi Hidup Indonesia. Sekarang nggak ada pergerakan sama sekali, malah koreksi. Terus kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata di hari Kamis kemarin ada akumulasi sebesar 3 juta. Walaupun pada hari Rabu, Selasa, Senin ini distribusinya udah sebesar 11 juta ya kalau kita totalin. Ya, artinya ini mereka pas sudah keluar masuk lagi nih. Kemungkinan ini harganya udah mulai di peaknya atau di resisten, atau dibikin dia punya sideways. Ternyata di support. Ini kemarin akumulasinya itu di tanggal 9 Juli ya. Nah 9 Juli mereka akumulasi distribusi tanggal 14 nih besarnya. Nah tanggal 14 ini nih dia kira bergerak nih sahamnya. Nah seperti yang udah saya bilang dulu, ini saya nggak tahu nih ya kapan ya ACES nih, kayaknya karena ini jarang kali di request ya. Saya nggak tahu nih kapan kita terakhir kali untuk ngebahas saham ACES nih. Kalau misalnya saya cari pun sekarang, itu kemungkinan ini udah terlalu jauh ke bawah. Tapi ya teman-teman, saya beneran penasaran nih, ACES ini sebenarnya kemarin saya bikinnya di mana? Karena datanya itu untuk dari segi teknikalnya itu masih ada nih ya. Nah di mana nih ACES nih posisinya? Kalaupun misalnya ini nggak jumpa ya udahlah gitu kan.
Udah lama banget ini kayak Aces nih. Nah udah 2 bulan juga gitu kan. Nah kayaknya nggak kalian jumpa lah, karena setahu saya Aces ini semenjak dia udah nggak lagi di posisi asset war ya, kayaknya udah nggak ada orang lagi yang menarik lagi di Aces nih, makanya dihantam terus jatuh. Tambah dia punya penjualan juga udah mulai bad ya kan, karena dia retail ya untuk Aces. Nah ini saya lupa nih, pokoknya intinya ada saya bilang waktu itu dia dibawa jatuh, dan ini beneran jauh banget nih. Mungkin kalau misalnya nyangkut bilang aja average-nya kemarin berapa ya. Ini teman-teman yang kemarin request nih, saya nggak tahu nih siapanya untuk di Aces kemarin. Oke, nih 1, 2, 3 nih 1, 2, 3. Ah ini Bang Pras ya, kayaknya di Aces nih. Abang nyangkut atau gimana sih bang gitu. Nah kalau kita lihat nih sekarang kan ini masih fase distribusi, belum ada flow yang jelas. Yang artinya kalau pengen dia bisa God candle ya, God candle nggak tuh, kayak di saham MSCI kemarin, ya syaratnya harus ada inflow yang bagus ya, apalagi inflow yang bagus. Nah ini untuk kedepannya ini Aces saya lihat dia bakalan gini-gini doang dalam waktu yang cukup lama, dan saya nggak tahu ini bakalan kemana terus ke depan seperti apa. Yang penting saya ngelihat dulu ke depannya dalam 1-2 minggu ke depan ini flow-nya apakah dia semakin bagus atau flow-nya semakin jelek. Kalau flow-nya bagus, oke, dia masih bisa naik. Tapi kalau flow-nya jelek, itu bisa dibawa turun ke 438. Ya, untuk Aces seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga. Ada saham MLPL yang hari ini sekarang lagi floating minus 1,90%. Ini gorengan kah? Nah, kalau kita lihat di sini ada transaksi asing distribusi ya di hari Kamis dan juga di hari Rabu. Walaupun di hari Selasa ada akumulasi, tapi dalam 1 minggu ini masih gedean untuk distribusi lah. MLPL ini MLPL. Mari kita lihat. Kayaknya turun lah market cap-nya nih ya. Sekarang market cap-nya itu di besar 1 triliun. Wow. Kalau di bawah 1 triliun nih saya skip nih ya. Saya nggak mau saham-saham gorengan. MLPL. Mari kita lihat. Nah kan itu makanya malah saya di saham-sahamnya bawah 1 triliun nih. Day trading oke. Kalau kita tipikal analisa buat swing ini nggak bagus lah teman-teman. Nah kalau kita lihat ini ya secara daily udah berbulan-bulan. Ini kan dalam fase dia penurunan nih. Walaupun dia sempat dia pergerakannya tuh kayak gini. Nah ini belum bisa konfirmasi dia bahwa harganya tuh keluar ya, belum nih sebenarnya teman-teman. Walaupun kita lihat di sini dia untuk area range supportnya itu dia ada di harga 97 hingga 90 di harga 84 itu untuk di MLPL. Itu harga yang perlu dijaga. Yang kita takutkan adalah ketika ini harganya ya dia nggak kuat, and then dia akan mulai jatuh, ini bisa di bawah harga 50, tapi nggak mungkin lah. Anggap aja nih dia keluar kan. Nah ya kita bisa meraih profitable itu sekitaran di sini, oke gitu nih. Ya itu untuk MLPL nya. Nah oke, terus juga ini saya bikinin. Setidaknya kesini dulu lah kalau flow-nya masih oke. Masalahnya ini flow-nya nggak jelas. Kalau flow-nya bagus saja kan, nah itu bisa tuh nembak. Jadi kalau saya lihat untuk MPL dalam kondisi waktu dekat ini dia masih di box ranging dulu lah nih. Dia bakalan di sini dulu lah dalam kotak ini. Sampai kemungkinan sampai Agustus ya. Ataupun mau September nanti Agustus pertengahan itu baru ada pergerakan nih, mau ke atas atau mau ke bawah. Saya rasa ini masih bisa ke atas sih, ke 140 dah, ke 122 maupun ke 140. Nah itu untuk di MLPL yang saya lihat ya. Nah oke, nah di sini bisa, terus dalam waktu dekat ini juga bisa di sini. Nah kayak gini lah untuk di MLPL. Masih ketika TP ke 115 bisa, 136 bisa, ke 152 bisa. Kalau misalnya teman-teman masuk di sekarang, saya nggak rekom ya. Nah ini masih bisa dibawa jatuh sih. Kalau ngambilnya di 96
Kita TP di harga 115 bisa profit 19%. TP ke 136 bisa 39, TP ke harga 152 kita bisa profit 57%. Ya uang-uang kecil aja lah, uang-uang siap hilang aja lah kalau mau masuk di sini ya untuk di saham LPL. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir, yaitu ada saham Hill yang hari ini lagi running profit sebesar 3,10%. Kalau kita lihat baru di hari Kamis kemarin ada akumulasi gede. Kalau kita record kemarin di hari Kamis, akumulasinya berarti dari Rabu itu baru 360.000, walaupun di sini ada Selasa distribusi 7 juta. Nah, berarti ini ada data yang tiba-tiba masuk di saham Hill. Karena infonya kan kemarin di sini grup Jarum kan masuk ke saham Hill. Nah, ini yang ngebikin harga tuh kemudian naik kan. And then teman-teman yang udah ngikutin saya, kemarin kamu udah profit 11,94% atau 12%, dan sekarang masih ngelakukan kenaikannya secara masif. But if you look at that ya, secara detail, the most detail, kamu bisa di sini ngelihat ya, ada gap ya. We don't know ini kapan ini sebenarnya ditutup. Wah, ini yang berbahaya nih. Jadi kalau gitu gimana sih Bang Iqbal ya? As always saya lebih baik menunggu kembali di harga dia yang di bawah ini. Di area supportnya di sini, di area dia punya pullback ya di sini. Nah, saya lebih suka seperti itu ya. Walaupun saya nggak tahu nih kapan penurunannya. Oke. Nah, oke. Baik lagi ke sini. Itu saya lebih suka lah. Nah, karena kalau kita lihat ini kan udah all time high yang pertama dulu di reject ya. Tapi all time high yang dalam dulu ya, yang di bawah ini 1, ini ada 2, terus kita di sini ada 3 ya. Terus di sini juga mulai ada yang keempat. Nah, keempat ya. Kemarin nih masif nih di hari ini. Sekarang kayaknya mereka akumulasi lagi, asing kayaknya udah mulai jual nih. Domestiknya nyangkut nih saya rasa. Nah, hati-hati nih, ini tanda-tanda selling udah mulai gede. Weeknya udah sellingnya udah mulai gede, bisa jadi untuk di minggu depan ini dihajar habis-habisan ini bisa. Karena ini ada gap nih, hati-hati. Tapi bisa juga kembali naik. Karena saya bilang kalau dia udah sebuah titik itu disentuh 4 kali, harus ada konfirmasi atau dia tuh break out atau dia reversal. Dah itu kuncinya kalau udah 4 kali. Karena kan ada namanya double bottom, double top, triple bottom, triple top, tapi nggak ada yang namanya four top, four bottom kan, nggak ada, karena maksimalnya itu cuma 3. Karena ada keempat itu seharusnya konfirmasi kayak gini, konfirmasinya turun ya. Seharusnya ini candle close-nya itu stay on bull, but kita tengok di hari Senin sama Selasa nanti kemana. Cuman saya lebih suka kayak yaudah kalau mau kamu masuknya kemarin di harga di bawah, yaudah TP aja dulu sekarang. Kalau dia oke, nanti kita cari lagi posisi untuk kayak re-entry atau kita lihat cari pullbacknya ke depannya. Kalau kayak gini ya saya rasa kayak lebih baik menunggu di bawah dulu lah di harga 1.500 gitu. Untuk di saham Hill ya Bang Itong ya. Thank you udah request. Oke. Nah, berarti sampai di sini dulu untuk di video kita yang keempat ini. Nanti teman-teman bisa cek di video saya sekarang ini di jam 9 malam ya. So, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, kasih komentar kalau memang ini bener-bener kayak wah thank you ya Bang saya dapat outlooknya gitu bla bla segala macem gitu kan, atau ada Q&A langsung di kolom komentar. Terus bagi teman-teman yang mungkin baru nonton YouTube saya dan pengen berjoin di grup Trade with Iqbal di grup Telegram kita yang membagikan berita secara 24 jam secara informatif dari macroeconomy sampai emiten ya, dari top down analisis dan diskusi bareng teman-teman kita yang beneran kayak humble, ini beneran enak, mereka saling berbagi informasi. Langsung saja cek ya di Telegram kita ini, langsung di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube-nya saya ini. Oke? So, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell loncengnya biar ketika saya ngupload ya maupun dia pakai schedule ya teman-teman masih bisa nonton saya itu di notifikasinya. Nah, so seperti biasa terima kasih dan salam gacor.